silase dan juga biji legum, minyak bebijian ini berada dalam bentuk SCP ya. Jadi crude protein yang ada pada forage yang muda, ada pada silase, biji legum, minyak bebijian itu dalam bentuk SCP, jadi yang mudah larut. SCP ini didegradasi secara cepat oleh mikrobarumen. Nah ini yang eman-eman kalau proteinnya itu tinggi, kualitasnya bagus, tetapi mudah didegradasi di dalam rumen. Nah, maka perlu adanya proteksi. Nah, ini nanti kayaknya Nola ini yang mau penelitian proteksi. Fraksi SCP atau soluble crude protein ini mengandung NPN ya, dan protein yang sebenarnya atau true protein. Berikutnya yaitu NPN, termasuk semua senyawa nitrogen yang tidak mempunyai struktur kompleks true protein, jadi NPN, non protein nitrogen, termasuk amonia, peptida kecil, kemudian asam bebas, dan linola kenapa. Kemudian ini kita tolong Nola dulu ya biar masuk ya. Oke ya, sini ya. Mana kok nggak masuk? Silakan Nola masuk. Bentar. Pak anunya Nola, ini dia telat tadi. Mohon maaf saya telat masuk karena dia oh belum bisa masuk. Oke. Ya dia belum bisa masuk. Mbak Mala itu nganggo jilbab anyar apa itu? Ya. Nah. Seperti halnya SCP ya, NPN ini dikonversi secara cepat menjadi amonia di dalam rumen. Ya, sekarang rumen undegraded protein atau rumen undegradable protein, RUP atau RUDP. Protein pakan yang tidak dapat didegradasi oleh mikrobarumen, ya. Atau protein pakan yang tahan terhadap serangan mikrobial di dalam rumen. Nah, biasanya yang digunakan untuk mengukur ini yaitu menggunakan metode INSACO. Ya, ini untuk mengestimasikan RUP. Ya, kemarin yang mengambil kuliah teknik penelitian nutrisi kemarin pas belajar tentang INSACO. Dan sebenarnya kemarin masih ada banyak yang belum saya sampaikan untuk Sista dan Nola. Besok akan saya tambahkan ya, jadi uraian dari masing-masing itu ada. Kemudian metode yang umum digunakan itu menggunakan nylon bag ya. Metode in situ menginkubasi kantong nilon yang berisi sampel pakan di dalam rumen sapi selama periode waktu tertentu. Tapi tidak mesti 12-16. Tergantung kalau hijauan, kemudian konsentrat yang kualitasnya rendah, konsentrat yang kualitasnya bagus itu akan berbeda-beda. Nah, RUP ini diestimasi sebagai jumlah protein yang tertinggal di dalam kantong nilon itu tadi. Dan bahannya harus nilon ya, bukan yang lainnya. Sekarang ruminal bypass protein. Bagian dari protein pakan yang terhindar dari serangan mikroba dan bypass rumen tanpa bercampur dengan isi rumen. Jadi ini tidak tercampur dengan isi rumen. Nah, ini biasanya yang terjadi pada pedet-pedet ini termasuk kategori ini. Ini ada gambarnya, jadi makan atau minum susu ya. Jadi pada waktu hewan masih muda itu maka ada lipatan gitu ya. Jadi membentuk lipatan esophageal groove. Jadi air susu masuk ke dalam esophageal groove ini langsung menuju ke omasum dan abomasum, tidak tinggal di dalam rumen. Ini digulung ini ya, salurannya menggulung. Ya bisa saja dia air susu langsung dari induk atau menggunakan dot ini milk replacer ya.
McLeod-Bexell juga bisa sama saja. Nah, sekarang ruminal mikrobial protein. Ruminal mikrobial protein artinya apa ini? Protein yang ada di dalam mikrobia, dalam rumen ya. Fraksi protein yang disintesis oleh mikroba di dalam rumen. Mikrobia rumen ini menggunakan amonia, ya, juga asam amino dan peptida untuk mensintesis protein mikroba. Ini ada sekitar sampai 80% kebutuhan protein sapi perah itu disediakan oleh mikroba rumen. Jadi sangat menguntungkan dengan adanya mikroba rumen ini, karena pakan yang kualitasnya rendah dapat diubah oleh oleh bakteri dan yang lainnya ya, mikroorganisme rumen ini menjadi protein yang berkualitas tinggi dan dimanfaatkan oleh mikroba, dan ternyata kebutuhannya itu bisa dicukupi 60-80% dari protein mikroba. Dan protein mikroba ini mudah dicerna oleh hewan ya. Pencernaannya 80%. Kemudian metabolik fekal nitrogen. Sejumlah protein yang tidak merupakan hasil langsung dari protein pakan atau protein mikrobial, tetapi ini dari enzim ya, epitel sel halus yang sudah pada lepas itu. Ini masuk nanti akan jadi satu dengan ases. Ya, mungkin sebelumnya ada diskusi dulu. Silakan. Kalau ada yang mau diskusi, monggo. Tidak ada? Coba diteruskan atau mau didiskusikan dulu? Belum Mbak, lanjut dulu Ngawan. Lanjut dulu. Oke. Ya, ini kita belajar tentang metabolisme protein pada sapi perah. Ini saya ambilkan dari Babcock Institute for International Dairy Research and Development ya, dari University of Wisconsin Madison. Ya, walaupun yang menyampaikan Bu Tati ya mungkin beda ya. Beda dengan yang disampaikan oleh profesor yang di sana. Tapi mohon maaf, belum saya terjemahkan karena ya itu tadi pekerjaannya banyak sekali. Dan kuliah ruminologi ini mengalami perubahan, jadi dari tahun ke tahun saya perbaiki dan ini belum sempat menerjemahkan, tapi ayo kita terjemahkan bareng-bareng ya. Jadi ini protein pakan yang didegradasi oleh mikroorganisme di dalam rumen itu kan jadi asam amino dulu ya, asam amonia ya, amonia dan asam lemak rantai. Amonia di dalam rumen ini terlalu rendah ya, maka akan mengurangi ya. Jadi artinya bakteria ini akan kekurangan nitrogen. Jadi kalau level amonia di dalam rumen itu rendah, maka akan mengurangi nitrogen dari bakteri. Jadi bakteri itu kekurangan nitrogen. Akibatnya apa? Kecernaan protein juga akan berkurang. Jadi level amonia memang diperlukan ya, untuk bakteri. Tetapi kalau amonia itu terlalu tinggi juga tidak bagus. Ini merupakan pemborosan. Ya, pemborosan karena nanti akan dibuang jadi urea bersama urin. Dan amonia yang tinggi ini bisa menyebabkan keracunan, dan kalau pada kasus yang ekstrim itu bisa menyebabkan kematian hewan. Jadi rendah ya tidak bagus, karena kalau amoniaknya rendah maka nitrogen yang ada di dalam bakteri itu juga mengalami kekurangan. Akhirnya apa? Ya kecernaan proteinnya juga akan berkurang. Ya kecernaan pakannya akan berkurang.
Tetapi kalau berlebihan juga tidak bagus, karena akan merupakan pemborosan ya, dibuang percuma, kemudian juga toksisitas dan kasus yang ekstrem itu bisa menimbulkan kematian. Nah dulu pernah saya ingat waktu tahun berapa itu ya, penelitian, tapi bukan sapi saya yang mati ya, sapinya ex-farm itu karena banyak diberi jerami amoniasi kalau nggak salah waktu itu, sudah lama banget. Nah mati ternyata memang ini ada keracunan amonia itu, jadi rumennya mengering waktu itu. Jadi memang kita harus memberi itu sesuai kebutuhan. Dan jangan lupa bahwa protein itu harus seimbang dengan energi ya. Nah, populasi bakteri ini menggunakan amonia itu untuk pertumbuhannya. Amonia ini digunakan oleh mikroba ya untuk sintesis protein mikrobanya. Ini tergantung pada energi ya, energi yang dihasilkan dari fermentasi karbohidrat. Nanti ada gambarnya di sana. Jadi dari fermentasi karbohidrat itu menghasilkan energi, dan energinya ini nanti yang akan bergabung dengan amonia untuk sintesis protein mikroba. Jadi memang harus ada sinkronisasi antara energi dan protein. Nanti ada kuliah khusus tentang sinkronisasi ya, tentang sintesis protein mikroba dan sinkronisasi, nanti akan kita sampaikan mungkin minggu depan. Nah, rata-rata 20 gram protein bakteri itu disintesis per 100 gram bahan organik yang difermentasi di dalam rumen, itu akan menghasilkan 20 gram protein bakteri. Protein bakteri ini disintesis dengan kisaran 400 sampai 500 gram per hari. Ini terutama tergantung pada pencernaan di pakan. Persentase dari protein bakteri itu bersama sampai 55. Ini dapat dilihat dari tabel 1 di bawah ini ya, di berikutnya itu. Nah, namun kalau hewan hidupannya lebih banyak ya, lebih banyak makan, dan kandungan bakteri di dalam protein kan menjadi lebih banyak ya. Tetapi ini keluarnya jadi mengalirnya tadi itu bahan itu tadi ke rumen itu menjadi lebih cepat, ke abomasum itu menjadi lebih cepat. Jadi gini, kalau pakan lebih tinggi, lebih banyak, maka aliran ke abomasum itu menjadi lebih cepat. Nah, di dalam bakteri ini juga ada asam nukleat, ada lemak, ada karbohidrat, kemudian peptidoglikan, ada mineral, proteinnya tinggi 62 dan digestibility-nya 71. Tadi 80 ya, sekitar 71 sampai 80. Ini kan dari hasil penelitiannya ini ya, 71 rataannya itu. Nah, kemudian biasanya sebagian dari protein pakan itu ada yang tahan dari degradasi dari rumen ya, maka dia menuju ke usus halus ya. Tapi dalam kondisi yang tidak terdegradasi, jadi sebagai undegraded. Jadi ada beberapa atau bagian pakan yang lolos degradasi dan dia menuju ke usus halus. Nah,
ketahanan dari ruminal degradasi itu tadi bervariasi, ya, tergantung pada sumber protein, ya.